Selamat pagi, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, dimanapun Anda berada, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai saudara dengan menambahkan kesehatan, dan tentunya juga Tuhan memberikan sukacita di tengah-tengah keluarga. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang sampai saat ini masih dalam keadaan sakit. Kami berdoa kiranya kasih setia Tuhan menyertai dan memberikan Anda kekuatan, terlebih kesembuhan untuk kehidupan saudara dari segala penyakit yang Anda rasakan pada hari ini. Firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita merasa khawatir apakah kita cukup baik, cukup kuat, dan tentu cukup setia untuk menyelesaikan segala perjalanan iman kita ke depan. Terkadang kita melihat sebuah kegagalan dalam masa lalu yang kita sudah lewati, sehingga kita merasa atau memiliki sebuah keraguan untuk masa depan yang akan kita hadapi. Namun di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang Kristen, kekristenan kita bukanlah tentang seberapa kuat kita memegang Tuhan, tetapi inilah sebuah keindahan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tetapi dalam kekristenan kita adalah seberapa setia Tuhan memegang kehidupan kita. Maka nats ini hendak mengajarkan kita bagaimana Tuhan dengan setia dan tidak melepaskan segala perjalanan kehidupan kita. Karena ketika Tuhan memulai pekerjaannya di tengah-tengah kehidupan kita, tentunya Tuhan juga akan dengan setia mengakhiri segala perjalanan kehidupan kita. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau melihat dalam 3 hal yang diajarkan melalui nats kita. Yang pertama, bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang memulai. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan dan pertumbuhan rohani kita, tentu kita akan mengatakan itu adalah karya atau inisiatif Tuhan. Dan itu bukanlah sebuah ide yang lahir dari diri kita sendiri. Tapi semua itu adalah inisiatif dan tentunya itu adalah rancangan Tuhan. Tuhan yang memanggil kita. Tuhan yang memanggil kita, dan tentunya Tuhan juga yang memberikan kasih karunia-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan juga yang menanamkan benih iman itu di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa awal dari perjalanan kehidupan kita tidak bisa kita tentukan, tetapi semua adalah rancangan dan konsep Tuhan. Berarti kita mau mengatakan apapun yang kita awali sejak awal, semua itu adalah kehendak Tuhan dan Tuhan yang rancangkan. Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk memulai atau untuk berpikir bahwa kehidupan kita adalah mutlak karena kemampuan kita berpikir, kemampuan kita untuk melakukan. Tetapi nats ini mengatakan bahwa Tuhanlah yang memulai segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, nats ini juga mengajarkan kita bahwa Tuhan bukan hanya memulai segala perjalanan kehidupan kita, tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam nats kita pada pagi hari ini bahwa Tuhan juga lah yang meneruskan. Artinya apa? Ternyata di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Kita tidak pernah dibiarkan untuk berjuang sendiri setelah menjadi orang-orang yang percaya atau yang memberikan kehidupan kita kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan Dia juga menyertai perjalanan kita, baik itu di tengah-tengah kegagalan
bagaimana kehidupan kita jatuh bangun, bagaimana kehidupan kita juga meraih sesuatu, ternyata di tengah-tengah apa yang menjadi capaian kita, ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Dan penyertaan inilah yang tentunya kita harus akui dan harus kita katakan. Inilah yang membentuk di tengah-tengah kehidupan kita, membentuk karakter kita, membentuk kesabaran kita, dan tentunya membentuk kasih di dalam diri kita masing-masing. Perkataan firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa apapun yang kita raih, suka dan duka, ternyata dalam semua hal itu ada penyertaan Tuhan. Sehingga setiap orang yang merasakan kegagalan hari ini, ternyata itu bukan akhir, tetapi itu adalah langkah-langkah bagaimana kita juga Tuhan arahkan dan Tuhan bawa untuk mematangkan kita sebagai orang-orang yang percaya akan penyertaan Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan di dalam nats kita bahwa Tuhan yang menyelesaikan segala perjalanan kehidupan kita. Tuhan bukanlah seperti bagaimana manusia melakukan segala pekerjaannya, yang ada batas, yang ada masa-masa dia meninggalkan pekerjaannya di tengah-tengah karena kehabisan sumber daya atau kehilangan minat atau lain sebagainya, sehingga meninggalkan pekerjaan yang dia mulai. Tetapi hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan dengan mengatakan sampai pada akhirnya, pada hari Kristus, pada hari Kristus Yesus. Artinya apa? Sampai pada akhirnya perjalanan kehidupan kita, sampai pada hari Kristus Yesus, penyertaan Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Ketika Tuhan memulai, penegasan ini mengatakan kepada kehidupan kita bahwa Tuhan juga yang akan menyelesaikan. Pertanyaannya, apa yang menjadi keraguan kita hidup sebagai orang-orang yang percaya? Kalau Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang mengakhiri. Kegagalan hari ini tentu bukan akhir dari perjalanan kehidupan kita untuk melihat masa depan yang cerah. Artinya apa? Bahwa apapun yang kita hadapi hari ini, apapun yang kita raih hari ini, mari kita mengatakan bahwa Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita. Bahwa kita harus memiliki sebuah keyakinan bahwa kita bukan pada kemampuan kita untuk bertahan apapun yang kita hadapi hari ini, tetapi kita harus mengatakan pada kesetiaan Tuhan untuk tidak melepaskan kehidupan kita, karena Dia berjanji bahwa Tuhan menyertai kita sampai pada akhir perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat segala penyertaan Tuhan. Ajar kami untuk memahami segala kehendak Tuhan. Apapun yang akan kami temui dalam segala perjalanan kehidupan kami yakin dan percaya Engkau yang mengawali segala langkah kehidupan kami. Dan tentunya apapun yang kami boleh raih hingga hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa setia menyertai kehidupan kami sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Ajar kami untuk memahami segala kehendak Tuhan, agar segala kehidupan kami juga untuk setia dan juga semakin percaya, sehingga segala kehidupan kami tentu memiliki karakter sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kami sampaikan segala perjalanan kehidupan kami, apapun yang akan kami hadapi untuk hari esok. Kiranya kami adalah orang-orang yang menerima penyertaan Tuhan sampai pada akhirnya. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.